Nah, kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan biidznillah taala. Yang pertama, Ustadz, ada seseorang yang berniat masuk ke politik. Katanya dia berniat untuk memperkenalkan kajian sunnah kepada masyarakat dari jalan politik. Ini mimpi di siang bolong, ya. Ini banyak khayal, ya. Yang pertama, ini nggak akan mungkin terwujud. Bisa jadi dia yang ta'athar, ya, dia yang akan terpengaruh. Nggak mungkin dia bisa mempengaruhi. Dan itu adalah suatu waqi' laisa lahu min dafi, kenyataan yang nggak bisa dibantah. Nggak mungkin bisa menyebarkan sunnah di tengah-tengah kekotoran tersebut, ya. Dan ini sudah dipraktekkan di Mesir misalnya. Ada sebagian dai yang sunnah misalnya masuk ke sana, namun terakhir menyesal dan mengatakan laknatullah ala siyasah, laknat Allah atas politik. Di negeri kita juga sama, orang-orang yang mengaku Islamiyin masuk ke dalam parlemen, namun terakhir masuk di penjara, kesandung sapi, kejegal sapi dan sebagainya. Namun inilah sekali lagi kenyataan yang banyak orang tidak bisa mengambil ibrah. Mereka di Aljazair menang pemilu, namun apa yang terjadi? Pertumpahan darah, mereka dibantai habis-habisan. Makanya sekali lagi kata Syekh Albani rahimahullah, minas siyasat antar siyasat, di antara politik kita sekarang meninggalkan politik. Kita punya metode dakwah ala Rasul, ala para sahabat yang harus kita pegang erat, yaitu prioritas dakwah tauhid al-aqidah as-sahihah. Nah, ini sama juga dengan masa politik. Kita katakan sekali lagi, fokus tetap kapanpun dimanapun, entah namanya tahun politik, tahun gajah, tahun apa, tetap dakwah tauhid, tetap dakwah al-aqidah sahihah. Tinggalkan kekotoran-kekotoran tersebut. Makanya dalam dakwah salafi ada tasfiyah wa tarbiyah, meninggalkan kekotoran, memurnikan Islam dari kotoran, dan tetap mentarbiyah umat di atas Islam yang murni bersih, Islam ala Rasul, ala para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kalau disampaikan syirik bid'ah, dikatakan dakwah keras. Coba dijelaskan bagaimana ciri-ciri dakwah yang keras dan lembut. Yang pertama, enggak semua namanya keras itu salah, ya. Enggak semua namanya lembut itu benar, ya. Rasul pernah mengatakan al-khawariju kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij anjing-anjing neraka. Itu halus atau lembut? Apakah salah? Naudzubillah min dzalik, kalau menyalahkan Rasul keras pada tempatnya itu wajib, ya. Rasul mengatakan kepada seorang sahabat beliau, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Itu Rasul keras apa lemah lembut? Rasul pernah memboikot sebagian sahabat yang tidak ikut perang Tabuk selama kurang lebih 50 hari. Apakah itu lemah lembut? Rasul nggak menyapa, nggak mau mengucapkan salam, nggak mau menjawab salamnya. Itu apakah lembut? Kalah, butuh, keras, butuh, tegas, wajib. Meskipun terhadap kaum muslimin, ya. Para salafus saleh mereka keras kepada ahli bidah, ya. Abu Hanifah mengatakan la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid, kelompok Mu'tazilah, liberal istilahnya, ya. Khalid bin Abdul Al-Qasri memenggal leher Ja'ad bin Dirham karena sesat akidahnya, bahkan kufur. Ya. Ini keras, namun ketika pada tempatnya itu adalah hak, itu adalah apa? Suatu yang disyariatkan. Ya, Rasul mengatakan tentang kelompok khawarij juga, ya, fa idza laqitumuhum faqtuluhum, jika kalian wahai pemerintah, pemimpin kaum muslimin menjumpai mereka kelompok khawarij, perangi, bunuh mereka. Keras atau lemah lembut? Tidak selalu keras itu apa?
salah. Demikian pula enggak semua lemah lembut itu benar. Ya. Oh, enggak apa-apa, itu kelompok yang masih kaum muslimin. Ya, kita menjalin ukhuwah Islamiyah. Nata'awanu fi ma tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'na fi ma ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, kita saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan, meskipun masalah akidah apa perselisihan ijtihad. Ya. Lemah lembut, apakah benar seperti ini? Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi ukurannya makanan Rasulullah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang ini diputar balikkan, ya. Yang keras tentang alil bid'ah dikatakan terlalu radikal, ya. Yang lemah lembut kepada alil bid'ah, ini orang yang penuh dengan hikmah. Masya Allah. Ya, ini sekali lagi talbis iblis. Ini adalah bisikan asyaitan. Sekali lagi banyak orang-orang kita sok bijak, bijaksana namun enggak bijak sini, kepada ahli bid'ah lemah lembut kepada kita luar biasa, tuduhan-tuduhan dustanya. Namun sekali lagi makanya butuh as-sabar dan sabar. Apakah benar umur umat Islam tidak sampai 1.500 tahun? Ini hasil ramalan orang-orang yang tadi menyimpang dari akidah as-sahihah. Hati-hati. Sekarang ini banyak dai-dai yang sudah beralih profesi menjadi peramal atau paranormal. Hati-hati, maka tadi harus selektif menimba ilmu, mendatangkan ustadz untuk kajian juga harus selektif. Kalau tidak, semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari Rasulullah SAW meninggalkan kursi kepemimpinan dan membiarkan orang kafir menjadi pemimpin? Rasul, beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk melalui jalan metode berdakwah yang hak, yaitu dakwah tauhid, dakwah akidah, memulai dakwah dari bawah, dari akidah, dari pondasi, bukan dari atas. Seperti antum bangun rumah, pernahkah antum membangun rumah dari atapnya dahulu? Itu orang apa? Dari pondasinya dulu. Makanya Rasul nggak mau memulai dakwah dari atas, dari bawah. Meskipun kalau orang-orang sekarang mengatakan, loh nanti diambil orang kafir, biarin sudah, biarin ambil kursi-kursi itu, ambil sudah. Kita punya al-aqidah ini yang paling berharga. Ini pondasi bagi kejayaan umat. Dan Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa maslah awalaha. Akhir umat ini nggak akan baik, nggak akan menang, nggak akan mulia, nggak akan jaya kecuali dengan apa yang memuliakan, menjadikan jaya generasi awal umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat pernah menggenggam dunia, mereka pernah menguasai 2 negara dikuasa, mereka pernah memimpin dunia ini dengan apa? Dengan akidah sahih, dengan tauhid, bukan dengan politik. Dan sungguh telah terbukti sekali lagi, politik itu bahkan menjadikan umat semakin terpuruk. Di Mesir kapan lalu mereka sudah menaikkan presiden mereka dari golongan mereka. Yang terjadi kudeta lagi, pertumpahan darah lagi. Seperti di Aljazair juga, mereka menang pemilu, apa yang terjadi? Pertumpahan darah lagi. Naudzubillah min dzalik. Yang sekali lagi dakwah Rasul itu yang hak. Ini yang kita pegang sampai mati, meskipun banyak anjing yang menggonggong. Bagaimana dengan kelompok yang mengaku salafi namun mencela dai-dai yang ada di Roja TV? Ini adalah dai-dai oposisi, Ini dai-dai yang sakit hati dan kadang-kadang mencela-mencela. Kemarin mengatakan haram dakwah di TV, buat TV, buat vlog, buat YouTube, katanya haram. Ini mencela-mencela. Makanya ada pesan dari Hudzaifah bin Yaman. Suatu saat Hudzaifah bin Yaman ditanya oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ilayya, berikan aku wasiat, petua, wejangan. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, i'lam anna dolalata
haqqad dalalati an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang paling sesat yang sesungguhnya adalah engkau menganggap baik apa yang kemarin engkau anggap jelek, atau engkau menganggap jelek apa yang kemarin engkau anggap baik. Ya. Wa iyyaka wattalawun fi dinillah. Jangan mencela-mencela dalam agama Allah. Fa inna dinallahi wahidun. Karena agama Allah itu satu. Ya. Ini sekali lagi orang-orang yang tadi mencaci maki dai-dai tersebut, ini sekali lagi dai-dai yang sakit hati yang perlu diobati. Ya, jangan malah ikuti kajian-kajiannya karena banyak merusak sejak dahulu kala. Ya, sekali lagi harus hati-hati, selektif. Imam Malik juga pernah mengatakan arba'atun la yukhadu anhumul ilm. Ada 4 golongan yang tidak boleh diambil ilmu dari mereka. Yang pertama tentunya ahli bidah. Yang kedua adalah orang jahil. Yang ketiga orang yang dusta, dan mereka ini banyak berdusta sejak dahulu kala. Kita dituduh sururi dan sebagainya, padahal apa itu sururi? Padahal sururi di antara ciri khasnya tidak mau mengajarkan akidah. Alhamdulillah kita banyak mengajarkan apa? Kitab-kitab al-aqidah, yaitu tuduhan berdusta mereka kadzabun, maka tinggalkan mereka. Kemudian yang keempat kata Imam Malik yang tidak bisa diambil ilmunya orang-orang yang ahli ibadah namun nggak paham apa yang dia ucapkan, tinggalkan. Jadi harus dari yang berkompeten dalam ilmu agama yang akidahnya lurus. Wallahu taala. Cukup? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.